Assalamualaikum Bu Marlina. Waalaikumsalam Pak Ibra. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Ibra apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu Marlina. Bu Marlina, Iya, Pak. hari ini saya dengar Bu Marlina mau melaksanakan coaching ya. Iya, Bapak, hari ini saya akan melaksanakan coaching Bapak Dengan siapa Ibu? dengan Bu Fauziah. Oh iya, kalau begitu boleh tidak kira-kira saya melakukan supervisi terhadap coaching yang mau dilaksanakan Bu Marlina terhadap Bu Fauziah? Oh, tentu saja Bapak. Kalau Bapak berkenan, itu sebuah keberuntungan buat saya Bapak. Iya, terima kasih Ibu. Kalau begitu saya akan memberikan beberapa rubrik yang akan dilaksanakan. Nanti dalam tahap coaching itu kan ada tahapan prasupervisi, kemudian tahap supervisi, dan pasca supervisi Ibu. Ya, di dalam nanti Ibu Marlina itu melaksanakan coaching, itu kan kita harus berpegang pada prinsip-prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan antara Bu Marlina dengan Bu Fauziah. Kemudian Bu Marlina juga harus secara kreatif ya Bu, proses kreatif yang ditampilkan dalam coaching yang dilaksanakan oleh Bu Marlina kepada Bu Fauziah. Kemudian juga Bu Marlina harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bu Fauziah untuk menemukan solusi dari permasalahan beliau. Begitu ya Bu? Bapak. Ya, saya mau bertanya kepada Bu Marlina Bu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Marlina nanti? Bapak, untuk kegiatan coaching saya dengan Bu Fauziah hari ini, Ya. seperti kita ketahui, kalau kompetensi coaching itu ada 3 Bapak. Yang Iya. pertama adalah kehadiran penuh, Iya. kemudian ada juga mendengarkan dengan aktif, dan Betul. juga ada mengutarakan kalimat terbuka yang berbobot kepada coaching. Dan untuk kesempatan coaching dengan Bu Fauziah ini, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengemukakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh ya, gitu ya Bu. Nggih, Bapak. Kemudian Bu Marlina, Nggih. kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi Bu? Nggih, monggo Bapak, nanti saya persilahkan untuk secara spesifik mengobservasi kompetensi saya dalam mengemukakan pertanyaan terbuka yang berbobot kepada coaching. Iya Bu, saya juga mau bertanya Bu, Nggih. apa indikatornya dari pengembangan kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Nggih, Bapak. Sehubungan dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, Iya. yaitu mengemukakan pertanyaan berbobot kepada Iya. coaching. Jadi nanti indikatornya adalah jika coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka berbobot yang saya utarakan kepada coaching. Ya, Bu. Ya, kelihatannya ini Bu Fauziah sudah datang itu. Oh iya, Dipersilahkan Bapak. masuk saja Bu, Nggih, dan nggih. silahkan dimulai coachingnya. Nanti saya akan melakukan supervisi terhadap proses coaching yang dilaksanakan Bu Marlina terhadap Bu Fauziah. Begitu ya Bu? Iya, silahkan Bu. Sebentar ya Bapak, saya Iya. persilakan. Bu Fauziah, monggo Pinara sini Bu Fauziah. Oke, monggo Pinara. Assalamualaikum Bu Fauziah. Waalaikumsalam Bu Lina. Bu Fauziah apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Lina? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Fauziah, sehubungan dengan kesepakatan kita, kalau kita sudah menjadwalkan coaching pada hari ini, Betul. Oke. Tapi dengan kehadiran beliau Bapak Ibrahim akan menjadi supervisor untuk coaching kita hari ini. Apakah Bu Fauziah berkenan? Saya bersedia dan berkenan karena ada yang lagi yang membantu kita. Iya. Terima kasih ya Bu, sudah berkenan untuk saya lakukan supervisi nanti ke depannya supaya lancar begitu ya Bu. Iya, amin, amin. Ya, Bu Fauziah, sehubungan dengan coaching kita, kemarin saya sudah mendapat note dari panjenengan bahwa panjenengan akan sharing tentang sebuah permasalahan yang sedang panjenengan alami. Permasalahan apa yang Ibu Fauziah alami sebenarnya? Ya, jadi permasalahan yang terjadi di diri saya adalah tentang permasalahan pembelajaran. Jadi dari separuh siswa saya, karena kan saya mengajar kelas 1 ya Bu Lina, jadi separuh dari murid saya itu belum bisa membaca sampai saat ini. Begitu Bu Lina. Ya, jadi permasalahan Bu Fauziah itu adalah separuh dari murid Bu Fauziah belum bisa membaca. Bu Fauziah, kira-kira dari coaching kita hari ini, dari bincang-bincang kita hari ini, apa sih yang akan kita capai nanti di akhir coaching? Kita mau
saya ingin bincang-bincang kali ini, saya ingin mencari solusi dan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Nanti Gitu. kita cari sama-sama solusinya ya. Iya. Bu Fauzia, permasalahan yang terjadi di kelas Bu Fauzia itu tentang pembelajaran itu adalah yang saat ini terjadi. Jika Bu Fauzia boleh menggambarkan keadaan ideal, kondisi ideal yang sebenarnya ingin Ibu capai, Bu Fauzia ingin keadaan ideal yang bagaimana? Ya. Jadi untuk keadaan ideal yang saya inginkan sebenarnya hal yang wajar menurut saya. Jadi ketika dalam pembelajaran separuh murid saya tidak bisa membaca, itu akan sangat kesulitan dalam pembelajaran yang saya laksanakan begitu. Nah, karena bagaimanapun pembelajaran itu tetap dibutuhkan kompetensi murid untuk bisa membaca. Kalau separuh tidak bisa membaca, maka akan memperlama proses pembelajaran begitu. Jadi keadaan ideal yang Bu Fauzia inginkan adalah seluruh murid Iya. sudah bisa membaca dengan lancar. Betul. Jika keadaan ideal itu kita taruh di level 10 Bu Fauzia, saat ini kondisi pembelajaran Bu Fauzia ada di level berapa kira-kira? Karena menurut saya, karena ini kan kita kan masih separuh ya, jadi menurut saya kalau saya bisa menilai dari levelnya ya berarti masih di sekitaran level 5. Level 5 ya. Jadi saat ini ada di level 5, kondisi ideal ada di level 10. Pada level berapa dalam waktu dekat ini Bu Fauzia ingin meningkat? Ya, jadi saya memang ingin meningkatkan level dalam dalam anak-anak untuk bisa membaca itu. Kalau untuk idealnya pasti inginnya langsung Iya. 10 ya, tapi maaf berhubung karena kan kita harus mengejar dalam waktu yang dekat. Jadi ya minimal saya ingin meningkatkan dalam level yang ke-7 atau level yang ke-8 gitu, Level Lina. 7 atau level 8. Betul. Jadi untuk sampai di kondisi level 7 atau level 8, apa yang kira-kira bisa Bu Fauzia lakukan untuk anak-anak? Ya, saya sudah mencoba untuk membuat rencana ke depannya yang ingin saya laksanakan. Yang pertama, saya ingin setiap hari itu saya ingin membuat jadwal untuk anak-anak, mungkin dari absen 1 sampai 5 di hari Senin itu melaksanakan membaca private dengan saya sebelum sama sesudah pembelajaran. Yang kedua, saya akan membuat pojok baca di dalam kelas dengan menyediakan beberapa bacaan, ya minimal pengenalan huruf dulu kepada anak-anak gitu. Terus yang ketiga, saya ingin melaksanakan gerakan literasi membaca. Kalau yang gerakan literasi membaca itu mungkin akan dilaksanakan setiap hari Jumat, dan itu sifatnya general untuk kelas 1 sampai kelas 6 supaya mereka memiliki semangat untuk bisa membaca dengan lancar. Dan yang keempat, terakhir, saya ingin anak-anak saya itu memiliki jam kunjung perpustakaan. Jadi ada waktu di mana hari apa gitu mereka mengunjungi perpustakaan, ya walaupun mereka mungkin belum bisa membaca, tetapi minimal dengan melihat bacaan yang ada gambar-gambarnya mereka bisa memahami sedikit demi sedikit gitu dari cerita-cerita yang ada di buku bacaan tersebut. Begitu Bu Lina. Dari keempat rencana yang Bu Fauzia utarakan, yaitu dengan tambahan pembelajaran membaca, kemudian jam kunjung perpustakaan, kemudian gerakan literasi dan pojok baca, kira-kira pihak mana saja yang bisa Bu Fauzia ajak untuk berkolaborasi? Iya, memang untuk kegiatan ini saya tidak akan mungkin bisa berjalan dengan sendiri. Pasti saya membutuhkan kolaborasi dari beberapa pihak. Yang pertama, saya pasti akan kalau di dalam kelas saya ingin berkolaborasi dengan Bu Guru Agama dan juga Bapak Olahraga. Jadi sebelumnya mereka juga supaya ikut membantu untuk pengenalan ke anak-anak tentang membaca dulu, mungkin bisa secara bersama-sama begitu. Untuk yang gerakan literasi membaca, kalau dilaksanakan seluruh kelas, jadi saya juga akan meminta bantuan dari semua warga sekolah untuk ikut
dalam berpartisipasi dalam acara itu. Tapi mohon maaf, untuk yang gerakan literasi membaca itu tetap harus ada kerjasama dulu dengan orang tua juga dan komite ya gitu. Jadi kita memberikan pemberitahuan dulu kalau kita mau mengadakan gerakan literasi membaca. Mungkin suatu saat ada orang tua yang juga akan kita ajak bergabung ketika dalam kegiatan tersebut gitu, atau kita bisa memberikan bacaan, kemudian yang harus dikerjakan di rumah. Jadi nanti anak membaca langsung di depan orang tuanya, mungkin bisa bentuk tugas langsung di video atau di foto, jadi bisa dikirimkan ke kita kalau itu sudah bisa dilaksanakan. Begitu Bu Lina. Dari rencana-rencana Bu Fauziah itu tadi, dari daftar-daftar kegiatan yang Ibu sudah rencanakan, langkah pertama apa yang akan Ibu laksanakan? Langkah pertamanya saya akan segera melaksanakan kegiatan itu dalam waktu dekat. Akan dilaksanakan dalam waktu dekat? Iya, dalam waktu yang dekat, mungkin langsung minggu depan begitu. Langsung minggu depan. Koordinasi dengan siapa dulu yang akan Ibu laksanakan? Kalau koordinasinya yang pertama itu dari pihak sekolahan dulu. Itu kita masuk langsung ke di dalam kelas dulu, berarti saya bersama teman-teman guru yang akan membantu dalam membaca. Oh iya, jadi Bu Fauziah sudah mempunyai planning tentang kegiatan-kegiatan. Bu Fauziah juga sudah punya tahapan-tahapan untuk kegiatan yang Ibu rencanakan. Jika sudah berkesinambungan, jika sudah terjadi di kondisi kegiatan tersebut bisa berjalan lancar, komitmen apa yang bisa Bu Fauziah berikan atas terciptanya kondisi ideal itu, Bu Fauziah? Iya, jadi komitmen saya, kegiatan ini tidak akan berhenti di sini saja. Ini harus tetap dilanjutkan secara berkala, berkelanjutan, dan dilanjutkan tidak hanya nanti di kelas 1 tapi mungkin di kelas-kelas yang lain. Jadi semuanya nanti akan bisa bekerja sama semuanya. Iya, Bu Fauziah. Apakah Bu Fauziah sudah menemukan solusi dari permasalahan panjenengan? Iya ya. Kenapa kita ngobrol tapi ternyata akhirnya saya bisa menemukan permasalahan yang saya hadapi ya? Iya. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini? Iya, terima kasih Bu Lina. Akhirnya dalam bincang-bincang ini saya mendapatkan pencerahan dari panjenengan. Tanpa sadar saya akhirnya bisa menemukan solusi yang saya butuhkan. Begitu. Akhirnya kenapa permasalahan ini akhirnya jadi terang ya, dan saya bisa menemukan solusi saya sendiri. Begitu. Bu Fauziah sudah menemukan langkah-langkah, sudah menyusun rencana, bahkan sudah ada jadwal perencanaan. Bu Fauziah, bincang-bincang kali ini sudah berhasil membawa Bu Fauziah menuju ke tahapan-tahapan penyelesaian solusi dari permasalahan yang Bu Fauziah punyai saat ini. Terima kasih Bu Lina sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan saya berkeluh kesah. Semoga jenengan selalu sehat dan kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu. Siap, saya juga terima kasih Bu Fauziah atas kepercayaan panjenengan untuk bersedia berbincang-bincang dengan saya. Kapan-kapan kalau masih ada masalah nanti kita bisa bincang-bincang lagi. Iya, makasih ya Bu Lina. Mohon maaf ini saya ada keperluan, jadi saya mau langsung izin dulu untuk mendahului. Begitu ya Pak, Pak Ibrahim, saya pamit dulu. Terima kasih Bu Fauziah. Hati-hati. Hati di jalan. Ya, Bu Marlina, tadi Bu Marlina sudah selesai melaksanakan proses coaching dengan Bu Fauziah. Nah, di tahap pasca supervisi ini, ya, apa yang sudah dilakukan untuk mencapai pengembangan yang ingin Ibu Marlina tadi lakukan? Apa yang ada di dalam proses coaching tadi, apa Bu? Iya, tadi Bapak saya sudah mengemukakan beberapa pertanyaan berbobot yang terbuka kepada coach saya, yaitu beliau Ibu Fauziah, sehingga Bu Fauziah bisa terpantik dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, begitu ya Bu. Di sini saya juga telah mencatat beberapa hasil dari observasi yang saya lakukan tadi. Saya mengamati bahwasanya Ibu Marlina saat melaksanakan proses coaching tadi
sudah menerapkan alur kita dengan bagus Bu, sudah runtut mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana apa yang mau dilaksanakan oleh Bu Fauziah, kemudian tanggung jawabnya. Itu sudah bagus Bu, saya akui sudah bagus. Kemudian terhadap pengembangan kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, saya itu malah tidak menyangka Bu. Benar, saya tidak menyangka ternyata Bu Marlina itu dapat membuat pertanyaan yang memantik dan tajam sekali Bu, tajam sekali sampai Bu Fauziah itu berpikirnya itu, oh iya ya, saya harus begini, sampai ke depannya itu, sampai tadi ya tindak lanjutnya pun juga dipikirkan. Berarti Ibu Marlina itu sudah mengembangkan pertanyaan berbobot yang sungguh luar biasa Bu, dapat memantik sang koci untuk menemukan jawaban dari permasalahan beliau sendiri. Begitu Ibu. Iya, Pak, alhamdulillah. Ya, berarti sudah bagus sekali Bu, saya ucapkan selamat ya Bu. Iya Bapak, iya. Ya, Bu Marlina, Halo, saya Bapak. mau tanya Bu, Izin, monggo. tadi kan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah Bu Marlina capai ya Bu. Kemudian kedepannya lagi apabila akan melakukan coaching lagi, itu kompetensi apa lagi Bu yang ingin Bu Marlina capai untuk dikembangkan? Nggih, Bapak, jika nanti ada proses coaching berikutnya, saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk mendengarkan aktif, Bapak. Oh begitu ya Nggih. Bu. Oh ya semoga dari harapan Bu Marlina itu dapat terwujud, dapat lebih baik ya Bu, karena Amin. tadi sudah baik, kedepannya Amin, amin, saya amin. yakin Terima Bu kasih. Marlina dapat melaksanakan lebih baik lagi. Amin. Begitu ya Bu. Nggih, Bapak. Ya, karena ini sudah saatnya untuk jam kerja lagi, saya mohon pamit ya Bu. Semoga perkembangan kedepannya lebih baik dan kita dapat berjumpa di lain waktu dalam keadaan yang menyenangkan dan dalam keadaan yang sehat semuanya ya Bu. Terima Saya kasih, pamit Bapak. dulu ya Nggih, Bu. Bapak, saya juga mengaturkan terima Iya. kasih atas supervisi pada hari ini, Bapak. Iya. Terima kasih sekali, saya juga mendapatkan banyak insight masukan dari panjenengan tadi. Iya, sama-sama Bu. Nggih. Saya pamit dulu Bu. Nggih, monggo ndherekaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.